Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi Jelita dari kelas 12 Saintek B. Jadi di sini saya akan membahas soal bahasa Indonesia. Kita baca teksnya terlebih dahulu, yaitu judulnya Gerakan Peduli Energi. Gerakan peduli energi termasuk usaha penghematan energi. Gerakan ini dilakukan karena banyak manusia yang menggunakan energi secara berlebihan atau tidak tepat guna. Salah satu contohnya boros menggunakan listrik. Gerakan peduli energi bisa dilakukan di lingkungan sekolah ataupun lingkungan rumah. Tujuan utama yang ingin dicapai ialah menggunakan energi secara tepat guna atau tidak berlebihan. Hal ini terwujud jika rutin dilakukan, baik di sekolah atau di rumah. Ada beberapa usaha nyata yang telah dilakukan sebagai bentuk gerakan peduli energi. Usaha tersebut antara lain mematikan lampu, komputer, keran, televisi, dan pendinginan ruangan setelah digunakan, mencabut charger laptop serta gadget, serta menggunakan peralatan elektronik yang ramah lingkungan. Selain itu, kita juga bisa menggunakan bis, sepeda, atau kendaraan umum untuk bepergian. Jadi soal yang pertama itu berdasarkan teks tersebut, pertanyaan yang jawabannya merupakan informasi signifikan tentang isi teks tersebut adalah A. Apa dampak diadakannya gerakan peduli energi? B. Mengapa gerakan peduli energi seperti penghematan energi perlu dilakukan? C. Bagaimana cara mencegah penggunaan energi yang berlebihan di sekolah? D. Kapan seseorang perlu melakukan penghematan energi agar tidak terjadi penggunaan energi yang berlebihan? Dan E. Yaitu apa saja kegiatan yang dapat dilakukan sebagai bentuk gerakan peduli energi. Jadi jawaban yang benar yaitu adalah A. Apa dampak diadakannya gerakan peduli energi? Kemudian kita next soal yang kedua, yaitu salah satu usaha yang dapat dilakukan sebagai bentuk gerakan peduli energi adalah mencabut charger laptop serta gadget. Maka kata gadget dalam kalimat tersebut adalah A. Alat yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. B. Alat peraga yang digunakan dalam pembelajaran sekolah. C. Peranti elektronik dengan fungsi praktis. D. Alat yang digunakan untuk berkomunikasi secara online. E. Seperangkat alat yang digunakan dalam media pembelajaran di kelas. Jadi jawaban yang benar yaitu adalah E. Seperangkat alat yang digunakan dalam media pembelajaran di kelas. Kemudian next cerita yaitu ayah masih saja dipendam. Sering aku bertanya pada diri sendiri, mengapa ayahku begitu pendiam? Aku ingat selama kelas 1 SMA dulu aku hanya mendapat 7 kalimat darinya. Kelas 2 turun jadi 5 dan setelah kelas 3 ada peningkatan sedikit 8 kalimat. Berdasarkan kutipan novel tersebut, watak tokoh ayah adalah A. Tidak perhatian, B. Tidak suka bicara, C. Bicara seperlunya, D. Pemarah, dan E. Pendiam. Jadi jawaban yang benar yaitu adalah E. Pendiam. Kemudian lanjut soal selanjutnya yaitu aku membuka kunci sepeda. Masih sempat-sempatnya action melakukan bahwa aku tak mampu menyelesaikan perahumu itu, cibirnya. Akan bernasib seperti hidupmu itu sendiri. Boy setengah-tengah, selalu setengah-setengah. Rasa ingin aku meninju hidungnya. Berdasarkan kutipan novel tersebut, konflik yang dihadapi tokoh adalah A. Konflik tokoh utama dalam menghadapi cibiran tokoh lain. B. Konflik fisik tubuh utama dalam menghadapi tokoh lain yang iri. C. Konflik fisik
antar tokoh antara dalam menghadapi permasalahan. D. Konflik batin tokoh utama yang ingin memberikan pelajaran kepada tokoh lain. Dan E yaitu konflik batin karena tokoh bawahan tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh tokoh utama. Jadi jawaban yang tepat yaitu adalah A. Konflik fisik utama dalam menghadapi cibir dan tokoh lain. Cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.